Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan modul 2.3.2.1 yaitu tugas tentang eksplorasi konsep 2.3.A.4.1. Eksplorasi konsep tentang konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Tujuan pembelajaran khusus: yang pertama, calon guru penggerak dapat memahami konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi perbedaan antara coaching dengan mentoring dan konseling dalam konteks pendidikan. Pertanyaan pertama, tuliskan prinsip-prinsip coaching yang dapat Anda ambil dari beberapa pengertian coaching yang telah disajikan. Yang pertama, kolaborasi. Coach membuat pertanyaan yang menggali coachee untuk menemukan permasalahan dan menyadarkan tanpa mengajari. Kesadaran muncul dari diri coachee sendiri. Yang kedua, komunikasi dan fasilitator. Coach sebagai fasilitator dengan menjadi pendengar yang cerdas serta penyimak untuk menerima pesan dari coachee. Sangat penting bagi seorang coach menangkap kata-kata kunci saat mendengarkan dan menyimak curahan coachee. Yang ketiga, membantu memberikan gambaran penyelesaian sesuai dengan kesadaran dan pengelolaan diri. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, sebagai guru, pernahkah Anda menerapkan prinsip-prinsip coaching tersebut di sekolah Anda? Jika jawaban Anda iya, berilah contoh dan penjelasannya. Sebagai seorang guru, tentu saya pernah menerapkan prinsip coaching dan ini yang pernah saya alami bersama murid saya. Saya memiliki murid yang pintar dan rajin. Namun, akhir-akhir ini terjadi penurunan dalam prestasi dan motivasi belajarnya. Ia sering datang terlambat dan sering terlambat dalam mengerjakan tugas. Ini juga dikeluhkan oleh sebagian besar Bapak Ibu guru. Kemudian, saya mencoba menerapkan coaching bersama murid tersebut. Dalam waktu tertentu, dengan suasana yang nyaman, saya berdiskusi empat mata dengan murid saya. Dan saya berusaha mendengarkan dengan setia apa yang sebenarnya menjadi keluh kesahnya selama ini. Ternyata setelah mendengarkan dari murid tersebut, membuat saya terharu dan sekaligus kagum. Anak usia 12 tahun berasal dari keluarga broken home. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya tidak lagi membantu dan perhatikan. Murid tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan juga harus membimbing adiknya yang saat itu masih sekolah TK. Selain bersekolah, murid tersebut harus membantu neneknya setelah pulang sekolah membuat atau yang dibuat adalah kerupuk singkong. Kemudian murid tersebut yang mengantarkan produknya ke toko-toko terdekat untuk dititipkan dalam penjualan. Belum lagi terbatas waktu untuk belajar karena juga harus membantu dan membimbing adiknya. Kegiatan rutinitas itu dilakukan sehari-hari sehingga terkendala waktu belajar dan istirahatnya, dan penghasilan tersebut dipakai murid untuk biaya sekolah dan adiknya dan juga untuk biaya makan sehari-hari. Curahan hati murid tersebut membuat hati saya kagum dan menangis melihat perjuangannya. Setelah berdiskusi dengan murid, saya mencoba membangkitkan kesadaran dan pengelolaan dalam dirinya akan pentingnya pendidikan untuk dirinya dan keluarganya nanti. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menunjang kebutuhan dan keberhasilan dalam hidupnya nanti. Setelah itu, saya mencoba menawarkan pentingnya membuat jadwal dan program prioritas terhadap kesibukannya dan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah serta guru lain atas permasalahan yang dihadapi murid tersebut untuk menjadi perhatian dan memberikan kebijakan yang berpihak pada murid. Salah satunya dengan membebaskan biaya administrasi pada murid tersebut dan menyarankan adik murid tersebut jika sudah lulus TK untuk diajak sekolah ke SD Negeri 10 Pesanggaran sama dengan kakaknya
agar murid tersebut bisa memantau adiknya serta pihak sekolah bisa meringankan administrasi sekolah dan mengambil kebijakan yang dibutuhkan murid. Dan hal yang paling penting, saya mencoba membantu memasarkan hasil produk buatan murid tersebut pada warga sekolah agar bisa sedikit membantu meringankan beban murid tersebut. Dari peristiwa tersebut, semangat belajar murid perlahan mulai pulih. Murid tidak lagi terlambat dan tepat waktu mengerjakan tugasnya. Bahkan murid aktif dalam kegiatan organisasi dan usaha murid mulai lancar karena teman guru dan masyarakat mulai mengenal dan mengetahui serta membeli produknya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah keterampilan berkomunikasi yang bagaimanakah yang sudah Anda kuasai? Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Dan yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Pertanyaan keempat adalah, keterampilan manakah yang perlu Anda asah agar dapat menjalankan coaching dengan baik? Dari semua keterampilan harus saya asah dalam meningkatkan coaching. Namun ada satu keterampilan, yakni sebelum mempelajari banyak modul di pendidikan guru penggerak tentang pembelajaran berdiferensiasi, PSE, coaching, dan lain-lain, keterampilan memfasilitasi pembelajaran yang masih kurang maksimal dalam diri saya agar pembelajaran yang saya berikan pada murid bisa berjalan dengan baik, membuat murid berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkan dirinya karena terkadang tantangannya dari waktu yang sangat terbatas dengan berbagai kesibukan bekerja dan tugas lainnya. Pertanyaan kelima adalah, bagaimana cara burung hantu membantu sang kancil menyeberang sungai? Yang dilakukan burung hantu adalah peran coach. Langkah awal dengan menanyakan permasalahan apa yang sedang terjadi pada kancil untuk menemukan kata kunci atau akar permasalahannya. Kemudian, burung hantu mengajak kancil berkomunikasi dengan mengajukan pertanyaan yang reflektif yang membangkitkan kesadaran akan jati diri kancil dan potensi apa sebenarnya yang dimilikinya. Kemudian, memberikan alternatif bagaimana usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah atau menyeberang sungai sesuai dengan jati diri dan potensi kancil. Pak burung hantu, tolonglah saya. Bagaimana saya bisa menolongmu, wahai kancil? Saya ingin menyeberangi sungai itu. Kamu sudah melakukan apa saja, wahai kancil? Saya mencoba berenang, tapi gagal. Saya lihat ikan, mudah sekali melakukannya. Oh, kamu menjadi ikan. Kamu mencoba menjadi ikan ya, wahai kancil. Apalagi? Yang selanjutnya, pertanyaan keenam adalah, bagaimana cara burung hantu menanggapi pernyataan sang kancil tentang ketidakmampuannya? Jawaban saya adalah meyakinkan kancil apakah benar sang serigala ingin melewati sungai yang kecil itu, menanyakan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan dan menemukan pesan atau kata-kata kunci yang akan dijadikan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi dan menyadarkan sang serigala terhadap usahanya yang telah dilakukan dan apakah usahanya itu cocok dengan dirinya ataukah tidak, yang menyadarkan akan siapa dirinya dan kemampuan apa yang dimiliki, dan kemudian mencoba kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu menyeberang sungai. Pertanyaan ketujuh adalah, bagaimana cara burung hantu menanggapi pernyataan sang kancil tentang ketidakmampuannya? Pertanyaan reflektif yang membangkitkan kesadaran diri. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan burung hantu kepada kancil. Yang pertama, bagaimana aku bisa membantumu? Yang kedua, pertanyaan
pertanyaan ketujuh adalah bagaimana cara burung hantu menanggapi pernyataan sang kancil tentang ketidakmampuannya. Pertanyaan reflektif yang membangkitkan kesadaran diri. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan burung hantu kepada kancil. Apakah usaha yang dilakukan tersebut sudah benar atau belum? Dilanjutkan dengan pertanyaan yang menyadarkan akan jati diri kancil. Yang pertama, pertanyaan yang menyadarkan akan potensi apa yang dimiliki serigala untuk menyeberangi sungai. Yang kedua, pertanyaan yang mendorong kancil untuk mencoba menyeberangi sungai dengan potensi atau cara sesuai dengan jati dirinya. Pertanyaan yang kedelapan adalah, jika Anda menjadi sang kancil, apa yang Anda rasakan ketika dibantu dengan cara demikian? Jika saya menjadi kancil, saya sangat senang, bahagia, dan bersyukur karena bantuan yang diberikan burung hantu dapat menjadikan saya sadar dan bisa menghadapi masalah. Dengan ini, membuat saya berpikir untuk menggali segala kemampuan yang dimiliki sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan jati diri dan potensi yang saya miliki. Pertanyaan yang kesembilan adalah, jika Anda adalah sang burung hantu dan kancil adalah murid Anda, apakah Anda cukup sabar? Ya, jika saya menjadi burung hantu, saya sebagai coach akan menerapkan sikap sabar karena sabar itu penting untuk menggali potensi dan jati diri murid dengan satu permasalahan dan satu murid. Mengikuti alur pikir murid untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid sangat diperlukan oleh seorang guru. Jika satu murid menjadi sadar, maka perubahan tidak memerlukan lagi paksaan, tetapi perubahan dilakukan secara sadar sebagai buah dari proses kesabaran guru untuk menjadi coach. Maka akan menjadikan titik awal guru tersebut menjadikan murid lebih senang dan semangat dalam menemukan jati diri dan menyelesaikan masalah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pertanyaan yang ke-10, apa yang seorang konselor lakukan untuk membantu seseorang yang bermasalah dalam mengemudi mobil? Jawabannya, yang dilakukan oleh seorang konselor adalah dengan menggali masalah-masalah di masa lalu. Pertanyaan yang ke-11, apa yang seorang mentor lakukan untuk membantu seseorang yang bermasalah dalam mengemudi mobil? Yang dilakukan mentor adalah dengan berbagi pengalaman dan membagikan tips-tips kepada mentee serta bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait mengemudi. Di antaranya, mengurus SIM dan cek lokasi yang akan dituju. Pertanyaan yang ke-12 adalah, apa yang seorang coach lakukan untuk membantu seorang yang bermasalah dalam mengemudi mobil? Yang dilakukan seorang coach adalah mengarahkan untuk menggali kemampuan apa saja yang dimiliki dan memaksimalkan kemampuannya tersebut untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi dalam mengemudi. Demikianlah eksplorasi konsep modul 2.3.A.4.1 yang saya paparkan. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.